Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Angin sepoi-sepoi menyebabkan rumput di tanah sedikit bergetar. Pakaian pria dan wanita juga bergoyang tertiup angin. Pria itu melihat ke tanah dengan ekspresi kagum di matanya dan tersenyum. Pembatasan ini termasuk teknik pembatasan kuno. Ada juga sedikit pembatasan surgawi. Tidak sederhana. Wanita di sampingnya bermain-main dengan rambut di samping telinganya. Dia melihat ke tanah dan dengan lembut mengangguk. Teknik pembatasan kuno sangat terampil, tetapi batasan surgawi agak kasar. Sepertinya orang ini baru saja mempelajari batasan surgawi. Pria itu mengangguk setuju dan berkata, ini pasti seorang kultivator dengan warisan dari pembudidaya kuno. Orang ini sangat terampil dengan batasan kuno, sehingga dia pasti telah membudidayakannya setidaknya selama 10.000 tahun. Bisa, wanita itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, itu mungkin tidak benar. Anda belum pernah bertemu secara pribadi dengan orang yang membuat batasan. Fao, pria itu tertawa dan berkata, Juan R, apakah Anda mencoba menguji suami Anda? Bagaimana dengan Anda dan saya bertaruh? Jika orang yang membatasi tidak berkultivasi selama 10.000 tahun, itu adalah kerugian saya. Bagaimana dengan itu? Wanita itu tersenyum dan menatap pria itu dengan kelembutan di matanya. Dia berkata, bagaimana batasan sekecil itu bisa menarik perhatian Cloud Celestial Wang Wei yang mengaku bisa melihat melalui semua batasan surgawi. Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anda menghindari masalah ini. Saya tidak percaya Anda belum melihat batasan ini. Meskipun batasannya kasar, ada banyak pemikiran di baliknya, dan mereka sangat cerdik. Lihat batasan ini. Jika itu adalah orang lain selain kami berdua, dan mereka sedikit ceroboh, mereka tidak akan memperhatikan batasannya. Pembatasan ini tidak dibuat untuk membunuh, jadi tidak menimbulkan niat membunuh. Namun, mereka terhubung oleh indera ketuhanan. Jadi, jika ada yang memasuki area ini, mereka akan segera terdeteksi oleh orang yang memasang batasan. Ini bukan poin utamanya. Jika ini dia, itu tidak akan menarik minat saya. Lihat ke sana. Pria itu menunjuk ke beberapa rumput. Angin bertiup dan rumput bergerak mengikuti angin. Sepertinya tidak ada yang abnormal di sana. Mata pria itu menunjukkan cahaya misterius dan dia berkata, jika saya tidak salah, tidak hanya ada satu batasan di sini. Sebaliknya, ada rantai batasan yang saling terkait. Selama tidak semuanya dilanggar sekaligus, orang yang menetapkan batasan akan tetap mengetahui bahwa seseorang telah memicu pembatasan. Saat dia berbicara, tangan kanannya terulur. Semua rerumputan tertekan, kecuali yang masih bergerak mengikuti angin. Menempatkan pembatasan di udara dianggap sebagai metode tingkat rendah. Menempatkannya di dalam suatu objek hanya dianggap sebagai metode tingkat menengah. Namun, lihat rumput ini. Juan R, perhatikan baik-baik. Dapatkah Anda melihat apa yang berbeda dengan rumput ini? Wanita itu cukup terkejut. Dia sangat mengenal Wang Wei. Meskipun dia santai, ketika dia menghadapi batasan, dia akan menjadi orang yang berbeda. Namun, karena ini, tidak mungkin batasan biasa menarik perhatiannya. Cahaya di matanya saat ini adalah pemandangan yang langka. Wanita itu melihat dengan cermat dan kemudian mengungkapkan ekspresi heran. Dia dengan lembut berkata, rerumputan mengandung kepalsuan di dalam kebenaran. Mata Wang Wei menunjukkan sedikit kegembiraan dan dia melambaikan tangan kanannya. Bilah rumput itu dicabut dari akarnya dan jatuh di tangannya. Dia mengangguk. Ya, bilah rumput ini nyata, tapi cairan di dalamnya palsu. Saat dia berbicara, dia mengusap rumput dengan kedua jarinya. Sutas rumput putih tiba-tiba muncul di sekitar bilah rumput. Saat gas putih mengelilingi bilah rumput, cairan di dalamnya dengan cepat keluar. Saat cairan keluar, rumput tidak lagi hijau tetapi perlahan menguning. Segera, setetes cairan biru jernih muncul di atas telapak tangan pria itu. Tetesan cairan biru ini sangat jernih. Satu demi satu, batasan di dalamnya muncul. Itu padat karena batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Pria itu menunjukkan ekspresi kagum sekali lagi. Dia melihat cairan di atas telapak tangannya dan berbisik, ada lebih dari 1.000 batasan di sini, dan semuanya terhubung dengan sempurna. Pembatasan dapat berupa setetes cairan karena seberapa stabil strukturnya. Meskipun batasan ini sangat umum, semakin umum batasannya, semakin sulit untuk menghubungkannya dengan sempurna seperti ini.
Inilah mengapa hanya seseorang yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun yang dapat membuat batasan seperti ini. Hanya seorang kultivator yang telah mengalami berbagai perubahan dalam hidup, seseorang yang mengalami skenario hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan seseorang yang telah menemukan dao mereka sendiri dapat memiliki kelicikan untuk menyimpulkan batasan seperti itu. Jika bukan selama 10.000 tahun, bagaimana seseorang bisa mengalami semua perubahan dalam hidup? Bagaimana seseorang bisa melihat hidup dan mati? Bagaimana seseorang bisa membuat skema yang begitu indah? Membuat batasan tidak ada hubungannya dengan bakat. Itu jauh lebih terkait dengan mentalitas dan kemampuan seseorang untuk merencanakan. Mata Wang Wei menunjukkan sedikit kenangan. Mata wanita itu dipenuhi dengan kelembutan. Dia berdiri di samping pria itu dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Apakah Anda tidak ingin bertaruh dengan saya?" Saya yakin orang yang menempatkan batasan ini tidak berkultivasi selama 10.000 tahun. Pria itu tersenyum dan kenangan di matanya menghilang. Dia menatap wanita itu dengan penuh arti dan tersenyum. "Baik, kami hanya akan menunggu di sini untuk melihat hasilnya sementara kami menunggu keserakahan itu muncul." Wanita itu tersenyum. "Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Grid saat dia melihat kita. Akankah dia menolak atau dengan patuh menyerahkan token itu?" "Dia tidak akan berani melawan." Pria itu tersenyum. Nada suaranya sangat tenang tanpa sedikit pun amarah. Saat keserakahan memasuki tanah roh iblis, pasangan langit awan sudah menyadarinya. Bagaimanapun, keduanya telah menghabiskan puluhan ribu tahun di sini. Mereka telah benar-benar meneliti salah satu gua palsu di sini, dan harta yang mereka peroleh tidak terhitung jumlahnya. Selain pandai dalam pembatasan, Wang Wei juga pandai meramal. Meski tidak sebagus All-Seer, itu mungkin untuk menghitung lokasi grid dan perubahan lainnya. Adapun tokennya, keduanya juga telah menghitung lokasinya. Namun, token ini sangat aneh, dan untuk mendapatkannya, mereka berdua harus melakukannya pada waktu tertentu. Inilah mengapa mereka tidak melakukan apapun sebelumnya, dan sekarang menunggu di pintu keluar di negara iblis api. Melupakan mereka berdua untuk saat ini, di dalam Tide Abyss, Wang Lin menaiki pedang surgawi Zhou Yi saat mereka menyerbu langsung menuju pintu keluar seperti sambaran petir. Kecepatan Zhou Yi sangat cepat. Setelah beberapa hari, mereka melakukan perjalanan melalui koridor ke celah di bawah negara iblis api. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah terbang dari sana untuk meninggalkan Tide Abyss. Keluarnya negara iblis api adalah satu-satunya tempat tanpa ada perlawanan yang naik. Sebaliknya, akan ada resistensi yang turun. Di sini, kecepatan seseorang tampaknya didorong tak terhingga oleh suatu kekuatan, memungkinkan seseorang menjadi lebih cepat lagi. Saat terbang di dalam celah menuju negara iblis api, mata Wang Lin sangat tenang. Dia berdiri di atas pedang terbang itu, menuju lurus ke atas, dan segala sesuatu di sampingnya tampak telah berubah menjadi kabur. Tepat pada saat ini, pedang surgawi di bawahnya tiba-tiba melambat. Pedang itu berputar beberapa kali sebelum berhenti dan Zhou Yi mengirim pesan indera ilahi. "Wang Lin, ada yang tidak beres. Aku menggunakan Sense Divine Pedang untuk memeriksa di depan kami dan menemukan ada kabut ungu di depan. Sepertinya ada beberapa kultivator yang terperangkap di sana. Tapi yang aneh adalah akal dewa pedang, saya tidak dapat menembus kabut ungu ini." Jawab, pembudidaya yang terperangkap. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak melihat Murong Zhuo dan kedua wanita itu. Mata Wang Lin menyipit dan dia bertanya-tanya apakah itu ketiganya. Saat Wang Lin dan Zhou Yi berhenti sejenak, kerumunan nyamuk menyebar di sisi lain kabut ungu. Mata merah tua mereka menatap tajam ke arah kabut ungu. Binatang nyamuk sudah terlihat ganas dan menambahkan tatapan ganas mereka terlihat lebih menakutkan. Mereka mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara mendengung yang menggema di seluruh area. Namun, karena tekanan misterius yang mendorong ke atas menuju pintu keluar, suara itu tidak menyebar jauh. Binatang nyamuk ini sangat besar, tetapi perutnya rata. Mereka jelas sudah lapar untuk waktu yang lama. Namun, mulut panjang mereka mengeluarkan cahaya dingin seolah-olah itu adalah pedang yang tajam. Ada 7 jarum ditusuk di kepala hewan nyamuk ini. Jarum akan mengeluarkan semburan cahaya dan mata nyamuk terkadang menunjukkan sedikit rasa sakit. Kemunculannya langsung menyebabkan 2 nyamuk yang sedang bertarung berhenti. Kedua, mata mereka dipenuhi dengan keganasan. Nyamuk dengan warna ungu di tubuhnya menjerit. Teriakan ini sepertinya mengandung semacam mantra dan itu menyebabkan semua nyamuk segera gemetar. Menggunakan perubahan ini, nyamuk ungu itu menggerakkan sayapnya dan bergerak seperti kilat. Ia segera tiba di samping 2 nyamuk, lalu mulutnya yang besar menusuk keduanya.
Setelah terhirup, kedua nyamuk tersebut langsung layu, dan kedua tubuh yang layu tersebut jatuh dari udara. Nyamuk ungu itu berbalik dan dengan dingin memandangi nyamuk di sekitarnya. Nyamuk-nyamuk lainnya segera mengeluarkan dengungan patuh dan tidak lagi berani bertarung satu sama lain. Nyamuk ungu itu berbalik dan perlahan kembali ke tengah kawanan. Tubuh nyamuk ungu memberi kesan usia. Di dalam kabut ungu, mata Grid sedikit terbuka dan melepaskan cahaya dingin. Meskipun binatang iblis aneh ini memang sangat kuat, selama 7 jarum ajaibku mengendalikannya, dia tidak akan bisa kabur dariku. Mengontrol binatang raja ini berarti mengendalikan seluruh kawanan. Kelompok binatang iblis ini terlalu aneh. Jika saya menggunakannya dengan benar, maka bahkan ketika orang tua Ling Tianhou datang, saya akan punya cara untuk menghadapinya. Ada sedikit kebanggaan di mata Grid. Setelah dia memasuki Tide Abyss, dia mulai mengatur rencananya sendiri. Salah satunya membutuhkan integrasi array. Namun, dia tiba-tiba bertemu dengan binatang nyamuk. Awalnya dia terkejut, tapi kemudian dia sangat gembira. Keserakahan tidak pernah memiliki tempat tinggal tetap. Dia selalu terombang-ambing di antara bintang-bintang menuju kemanapun ada harta karun. Disinilah asal pepatah. Selalu ada harta karun di mana keserakahan pergi. Dia telah pergi ke banyak tempat dalam hidupnya, jadi dia telah melihat binatang nyamuk ini sebelumnya. Ketika dia pertama kali melihatnya, itu di planet yang sangat terpencil. Keserakahan melarikan diri dari pengejaran seseorang dan baru saja keluar dari susunan transfer kuno. Begitu dia muncul, dia melihat sesuatu yang tidak pernah bisa dia lupakan. Itu adalah ruang besar yang diisi dengan gas abu-abu dengan hanya satu planet. Planet itu berwarna ungu. Ada banyak sekali nyamuk yang berkumpul di sekitar planet ini. Tekanan yang mereka berikan begitu kuat sehingga Grid sama sekali tidak ragu untuk menggunakan susunan transfer untuk kembali. Dia lebih suka menghadapi musuh yang memburunya daripada menghadapi binatang buas yang menakutkan itu. Setelah melihat binatang nyamuk di dalam celah Tide Abyss, sebuah ide segera muncul di benaknya. Kemudian dia dengan hati-hati mengirimkan harta hidupnya, 7 jarum ajaib. Dia menggunakan akal ilahi untuk hati-hati mengirim mereka ke celah. Semua hewan nyamuk berada dalam hibernasi. Hati Grid masih menyimpan rasa takut terhadap nyamuk buas sejak terakhir kali dia bertemu dengannya. Dia sangat berhati-hati karena dia takut membangunkan mereka. Dia akhirnya menemukan Raja Nyamuk Buas. Ketika jarum suntik itu menusuk Raja Nyamuk, dia langsung kabur dari celah. Saat itulah kelompok Chen Long tiba-tiba terjebak oleh nyamuk. Sedangkan untuk kabut ungu, itu adalah bagian penting dari tempat keserakahan. Grid memandangi murid-murid sekte pedang Dalau di sekitarnya dan mencibir di dalam hatinya. Di antara murid-murid lelaki tua Ling Tianhou, selain Chen Long, sisanya semua adalah sampah. Orang tua ini telah datang ke Tide Abyss 3 kali sejak saya tiba di tanah roh iblis. Saya akhirnya memutuskan bahwa dalam kabut ungu ini adalah tanda yang bahkan membuat mata Ling Tianhou dan Alsir menjadi merah. Namun, token ini agak aneh. Menurut pengamatan saya, itu hanya akan muncul pada waktu tertentu dan tampaknya membutuhkan beberapa pengorbanan. Mata Grid sepertinya secara acak menyapu murid-murid sekte pedang Dalau, termasuk Chen Long. Jika bukan karena aku mengkhawatirkan energi pedang di dalam tubuh mereka, aku pasti sudah menangkap kelima anak kecil ini. Maka, saya akan membuat mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri daripada terjebak di sini bersama mereka selama 100 tahun untuk membuat mereka cemas. Maikaut Sekaansia. Wang Lin berdiri di atas pedang surgawi dan perlahan mendekati kabut ungu dari sisi lain. Tak lama kemudian, dia mendeteksi kabut ungu di kejauhan. Kabut ungu ini sangat pekat sampai hampir menjadi padat. Itu benar-benar memblokir jalan. Kecuali mereka melewati kabut ini, mereka tidak akan bisa mencapai pintu keluar di negara iblis api. Wang Lin, akal ilahi pedangku masih belum bisa menembus kabut ungu ini. Kabut ungu ini sangat aneh, tetapi Anda juga dapat yakin bahwa orang-orang yang terperangkap di dalam tidak dapat mendeteksi Anda dengan indera ilahi mereka. Pesan indera ilahi Zhou Yi datang dari dalam pedang surgawi. Wang Lin mengangguk dan mulai merenung. Tekanan yang mendorongnya dari Tide Abyss selalu ada. Dia harus mengaktifkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya untuk menstabilkan dirinya sendiri. Dia menatap kabut ungu dan mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, gelombang riak datang dari tas pegangannya. Dia membagi sebagian akal ilahi untuk memeriksa tas dan segera melihat binatang nyamuk. Binatang nyamuk itu gelisah dan bahkan ada sedikit warna merah di matanya. Setelah menyadari perasaan ilahi Wang Lin, ia menjerit. Wang Lin agak terkejut dan menarik akal ilahinya. Binatang nyamuk itu selalu sangat patuh dan jarang sekali cemas. Dia merenung sebentar sebelum menampar tas pegangannya dan nyamuk itu segera terbang keluar. Saat itu muncul, itu menjerit dan terbang ke kabut ungu. Mata Wang Lin menyipit. Dia segera turun dari pedang surgawi dan menyusul binatang nyamuk itu. Zhou Yi terkejut dan segera mengikuti. Kabut ungu sama sekali tidak mempengaruhi nyamuk. Itu memasuki kabut dan menghilang.
Wang Lin sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan binatang nyamuk itu. Untungnya, hubungannya dengan monster nyamuk itu masih ada. Wang Lin sedikit merenung. Sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan nyamuk buas. Dia menghela nafas saat dia memfokuskan dirinya dan perlahan terbang ke atas. Di dalam pedang surgawi, Zhou Yi mengelilingi Wang Lin. Dia menyebarkan indera dewa pedangnya, mengamati sekeliling. Keserakahan tidak memperhatikan bahwa para pembudidaya telah memasuki kabut ungu. Alasan dia bisa mendeteksi dampak indera ilahi Wang Lin dan Ling Tianhou adalah karena gelombang kejut bergerak langsung melalui dinding. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia bisa mendeteksinya. Wang Lin terbang perlahan di dalam kabut dan sangat waspada. Perasaan divine-nya hampir tidak berpengaruh di dalam kabut ungu. Yang bisa dia lihat di hadapannya hanyalah kabut tebal. 1.000.000 segel kehidupan melintas di dahinya, menutupi tubuhnya. Jika krisis terjadi, itu akan memberinya kesempatan untuk bertindak. Zhou Yi mengelilingi Wang Lin. Saat dia terbang, dia tiba-tiba mengirimkan pesan indera ketuhanan. Wang Lin, ada area kosong 5 km di depan, dan ada 6 orang di dalamnya. Salah satu dari mereka memiliki kultivasi yang kuat, dan pakaian yang dikenakan 5 lainnya tampak familiar. Dia ada sawah. 6 orang. Mata Wang Lin berbinar. Aku akan membiarkanmu melihat. Perasaan ilahi Zhou Yi memasuki tubuh Wang Lin dan menyeret perasaan ilahi Wang Lin ke dalam kabut. Mereka menembus sejumlah besar kabut ungu dan memasuki area kosong sejauh 5 km. Kabut sebelum Wang Lin tersebar dan kemudian 6 pembudidaya muncul di depan matanya. Itu mereka. Wang Lin segera mengenali identitas ke-6 orang ini. Tepat pada saat ini, lelaki tua yang duduk di tengah tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan saat dia berteriak, "Teman kultivator mana ini?" Nama orang tua ini adalah Keserakahan. Birawat. Teriakan keserakahan segera menyebabkan ekspresi murid sekte Dalu Sword berubah sangat dan mereka tiba-tiba berdiri. Namun, Chen Long tidak melakukannya, tetapi ada cahaya misterius di matanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan sedikit kegembiraan di matanya. Zhou Yi membawa perasaan ilahi Wang Lin kembali ke kabut ungu dan menghilang. Ekspresi keserakahan jelek dan dia mendengus dingin. Dia menampar tas pegangannya, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak mengeluarkan harta magis. Perasaan ketuhanan yang lain sangat aneh, yang membuatnya tidak yakin. Perasaan ilahi ini hanya tampak seperti Cultivator Ascendant tahap awal, tetapi ada perasaan ilahi lain di dalam. Perasaan divine kedua ini sangat kuat dan bahkan mengandung niat pedang yang sangat tajam. Sebelum dia memahami kemampuan orang lain, Grid tidak mau memprovokasi musuh, terutama karena dia masih terluka. Kultivasi aslinya berada di tahap Illusory Yin, tetapi sekarang hanya di puncak tahap akhir Ascendant. Selama tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, dia masih belum bisa pulih ke puncak. Ini tidak berarti bahwa Situnan sangat kuat, hanya saja jika ada kultivator di tahap Illusory Yin yang berhenti berkultivasi akan membutuhkan usaha beberapa kali lebih banyak untuk memulihkannya daripada mencapainya. Bagaimanapun, Illusory Yin dan Corporeal, yang adalah langkah kunci antara langkah pertama dan kedua. Mereka seperti saat kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Bahkan untuk Situnan, jika bukan karena fakta bahwa dia sedang dipelihara oleh kekuatan misterius di dalam surga yang menentang manik-manik dan bakatnya terlalu luar biasa, dia tidak akan memulihkan kultivasinya. Namun, meskipun kultivasi keserakahan terbatas pada puncak tahap akhir Ascendant, budidayanya bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seorang kultivator Ascendant. Menambahkan pada harta karun yang dia peroleh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang kultivator Illusory Yin akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuhnya. Jika mereka ceroboh sesaat, mereka akan membiarkan Grid melarikan diri. Zhou Yi membawa kembali perasaan ilahi Wang Lin dan mereka kembali ke tubuh mereka sendiri. Di antara 6 dari mereka, 5 dari mereka adalah murid dari Sekte Pedang Dalou dan yang terakhir, Kutsem Yarje, disebut keserakahan. Wang Lin tidak menjelaskan terlalu banyak tentang keserakahan. Sekte Pedang Dalou. Ya, tidak heran aku merasakan sesuatu yang familiar. Dalou Sword Sect. Wang Lin, apa yang Anda rencanakan? Suara dingin Zhou Yi berasal dari pedang surgawi. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Senior, tidakkah kamu menganggap ini aneh? Tingkat kultivasi. Keserakahan ini sangat tinggi dan semua murid Ling Tianhou bahkan memiliki sepotong energi pedang Ling Tianhou. Junior juga tahu bahwa mereka menghilang sekitar 100 tahun yang lalu. Mempertimbangkan semua itu, Junior 80% yakin bahwa kecuali mereka telah terperangkap di sini selama 100 tahun, mereka pasti punya alasan untuk tinggal di sini. Adi, juga Senior, apakah kamu memperhatikan bahwa salah satu murid Dalou Sword Sekte mengungkapkan secercah kegembiraan di matanya? Saya memeriksa tingkat kultivasinya dan menemukannya berada di tahap awal Ascendant."
kami, dari setiap orang yang telah mencapai ascendant, mana yang tidak terlalu licik? Bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi kegembiraan yang begitu jelas? Ekspresi kegembiraan itu jelas merupakan sinyal. Wang Lin tersenyum tipis, dan ada kilatan kebijaksanaan di matanya. Dia menganalisis. Murid sekte pedang Dalu ini menarik. Dia menggunakan ekspresi kegembiraan itu untuk memberitahu kita bahwa mereka tidak bersama dengan greed. Itu seharusnya menjadi permohonan bantuan. Sosok Joey muncul di atas pedang surgawi. Dia dengan penuh arti menatap Wang Lin dengan keterkejutan di matanya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan teror Wang Lin. Tingkat kultivasi Wang Lin hanya pada tahap awal ascendant. Jika dia tidak memberi Wang Lin ascendant kristal, Wang Lin mungkin tidak akan berhasil melewati persidangan hidup dan mati. Dalam pikiran Joey, Wang Lin adalah seorang junior yang saleh dan sentimental. Meski bersyukur, Wang Lin tidak memiliki status yang sama dengannya. Namun, kesan Joey terhadap Wang Lin sangat berubah setelah mendengar kata-kata Wang Lin. Skema anak ini berjalan dalam dan dia membuat pengamatan yang sangat tajam. Itu adalah sesuatu yang jarang saya lihat. Kebijaksanaan ini sangat menakutkan, terutama dengan betapa tegasnya anak ini bertindak. Untuk dapat mencapai level kultivasi ini hanya dalam 1000 tahun, pasti bukan karena keberuntungan. Aku benar-benar meremehkannya sebelumnya. Dina Watu Jiro Au.